Kita ke informasi terkait dengan pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang menghasilkan sejumlah langkah terkait pondok pesantren Al Zaitun. Selain diduga terjadi pelanggaran pidana, pemerintah juga akan memberikan tindakan sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun ini. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama pasca penyelidikan yang dilakukan tim investigasi terkait kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun. Rekomendasi diajukan karena izin dari Ponpes Al Zaitun berada di bawah Kementerian Agama. Pasca tim investigasi Pemprov Jawa Barat mendatangi Ponpes Al Zaitun Kamis kemarin, Panji Gumilang menerima langsung surat pemeriksaan kasus dugaan penyimpangan hingga pidana yang dilakukan pihak Ponpes Al Zaitun. Panji pun memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut ke kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Jumat siang. Menurut Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, rencananya setelah melakukan pertemuan ini, Pemprov Jawa Barat akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas hasil pertemuan. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan perlu kajian komprehensif untuk menindak pondok pesantren Al Zaitun, terlebih izin dari Ponpes Al Zaitun di bawah Kementerian Agama. Meski belum ada laporan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan pondok pesantren Al Zaitun, pemerintah tak segan untuk melakukan tindakan tegas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD juga menambahkan tim investigasi yang dibentuk harus bekerja dengan baik. Sementara tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jawa Barat mendalami 8 poin pembahasan. Salah satunya tata cara sholat Idul Fitri yang tidak biasa dan pernyataan Al Zaitun yang menganut mazhab Ahmad Soekarno serta Al-Quran yang disebut karangan Nabi Muhammad. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pesantren Al Zaitun semakin menjadi sorotan publik. Pemerintah akan memberikan tindakan sanksi administrasi kepada Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah tersambung dengan Ketua Tim Investigasi MUI Pusat, Bapak Firdaus Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Firdaus. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Baik, Pak Firdaus, kami dengar kemarin katanya MUI Pusat ditolak keberadaannya atau kedatangannya oleh Panji Gumilang. Ya, Mbak, terima kasih ya. Monggo. Pertama saya ingin sampaikan begini, bahwa jauh sebelum pertemuan di Gedung Sate Bandung itu, kami tim peneliti dan MUI Pusat mengirimkan surat kepada Saudara Panji Gumilang. Di mana dalam surat itu kita ingin bertabayun. Bertabayun itu
untuk meminta klarifikasi, ya. Klarifikasi terhadap berbagai pernyataan ya yang sama-sama kita saksikan di media sosial kan, statement dari Saudara Panji Gumilang yang itu berkaitan dengan persoalan substansi pemahaman keagamaan ya, yang kemudian ini menimbulkan kegaduhan, keresahan, bahkan menimbulkan pernyataan-pernyataan dari sejumlah ormas Islam yang kemudian bermuara kepada berbagai aksi kan. Aksi demo di Kabupaten Indramayu ya, sampai ada 2 putaran demo. Namun surat itu kemudian tidak direspon dengan baik ya. Isi responnya gimana Pak Firdaus? Ya, intinya bahwa belum bersedia untuk bertemu dengan MUI dalam waktu yang singkat. Sementara kami MUI memandang bahwa keadaan keresahan ya, kegaduhan, pro kontra ya, terutama reaksi yang keras di tengah publik demikian deras kan, Mbak dan teman-teman mungkin semua menyaksikan. Nah, karena tidak ada satu respon yang cepat dari Saudara Panji Gumilang, maka kami diberi amanah. Saya sebagai ketua tim dengan teman-teman anggota tim sebanyak 6 orang ya, itu kemudian memutuskan berangkat ke Indramayu ya. Untuk menemui Panji Gumilang. Tentu dalam keberangkatan kami ke Indramayu, kami melakukan koordinasi dengan Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina, dengan Kapolres ya, dengan pemangku kepentingan di sana, dengan Camat Gantara ya. Camat Gantara itu Kecamatan Gantara ya. Yang di mana Al Zaitun itu memang berlokasi di Kecamatan Gantara. Ya. Nah, sebelum kami menuju ke lokasi, kami melakukan koordinasi yang prinsipnya adalah bahwa kita ingin melakukan tabayun. Nah, kemudian kami di sana bergabung sama-sama dengan MUI Jawa Barat ya. Profesor Badun dan teman-teman bergabung dengan kami ya. Kemudian juga ada Ibu Bupati ya, dan dengan para pemangku kepentingan yang lainnya ya. Nah, ketika kami sampai lokasi sekitar jam 6:30 malam, kami sholat bersama, makan malam. Kemudian perkembangannya kemudian dari pihak Al Zaitun itu kemudian dimediasikan oleh Dandim Indramayu ya. TNI ya. Dandim Indramayu ya, TNI memediasikan. Nah, cukup lama kita menunggu sekitar 1 jam. Kemudian hasil mediasi itu adalah yang pertama ya, sebentar, bahwa Bapak mohon maaf saya potong. Tidak mau. Pak Firdaus, sebentar, mohon maaf saya potong. Ya. Dari Ponpes yang hadir dalam mediasi tersebut siapa saja? Tidak ada Panji Gumilang? Panji Gumilang, jadi begini, kita itu transit di kantor Kecamatan Gantara. Oke? Kecamatan Gantara itu lokasinya kepada lokasi jarak antara Kecamatan Gantara dengan Al Zaitun itu sekitar 3 km ya. Iya. Nah, kami kan transit di Kecamatan Gantara karena sholat maghrib, kemudian makan malam gitu ya. Nah, yang hadir di sana tim peneliti dari MUI Pusat, kemudian para ulama dari MUI dari Jawa Barat ya. Kemudian para pemangku kepentingan termasuk Bupati. Tapi tidak ada dari Ponpes Al Zaitunnya sendiri Pak Firdaus. Tidak, jadi begini. Mereka kan kemudian tidak mau kita temui secara bersama. Maka kemudian sepakat dimediasikan oleh Dandim ya. Dijembatani kali ya Pak ya. Sebenarnya kalau istilah mediasi kan harus ada pihak sana. Ya. Monggo Pak. Kemudian dijembatani dalam rangka mediasi. Nah, pertama Panji Gumilang kemudian keberatan untuk menerima MUI, tim dari MUI. Menolak begitu ya, kemudian jadi termasuk juga teman-teman dari MUI Jawa Barat ditolak itu. Akhirnya ditolak semua yang itu merupakan bagian dari pengurus MUI yang ada di situ, tim yang ada di situ semua ditolak. Bayangkan itu ya, kita datang dengan baik-baik begitu ya, ditolak ya, pokoknya ditolak gitu kan. Nah, kemudian Dandim menjembatani. Akhirnya Panji Gumilang hanya menerima 1 orang ya. Siapa, dari Pak? Satgas Jawa Barat ya.
Oke. Satu orang ya ke sana. Ya kita ya sudah satu orang ke sana untuk menyampaikan surat. Kita menyampaikan surat ya ke pihak Panji Gumilang ya dalam rangka tabayun kan gitu. Nah rupanya dari pihak Panji Gumilang mengatakan mereka bersedia bertemu. Surat itu kan dari Gubernur Jawa Barat ya. Dari Gubernur Jawa Barat surat itu ya dalam pertemuan itu. Nah akhirnya pihak Panji bersedia bertemu besoknya di hari Jumat kan, di Gedung Sate Bandung itu ya. Artinya malam itu kita tidak ada hasil untuk bisa bertemu langsung gitu ya. Nah besoknya itu kemudian kita semua merapat ke Gedung Sate kan. Satgas dari Jawa Barat ya, MUI Jawa Barat, MUI Pusat gitu ya. Semua kumpul setelah Ba'da Jumat ya, sekitar jam 1 jam 2 kita kumpul ya. Pada waktu itu sebenarnya ada pandangan dari kita termasuk dari pihak Pemprov ya, pemerintah provinsi Jawa Barat, kemudian MUI Jawa Barat itu sebenarnya keinginannya kita semua tim yang akan bertemu dengan Panji itu dalam satuan koordinasi ya, MUI Pusat, MUI Jabar dan juga Satgas ya, Satgas dari Jawa Barat yang memang ditunjuk oleh Pak Gubernur ya, Gubernur Jawa Barat ya. Nah, Panji datang sekitar jam 3:30 lah kalau nggak salah ya, sekitar itu lah, 3:30 jam 4 dimulai. Nah mereka menolak. Tidak mau bertemu dengan MUI. Jadi pada intinya menolak dengan MUI. Dalam bentuk apapun pertemuan tersebut, yang tidak mau ditemui oleh Panji Gumilang adalah pihak MUI ya? Kehadiran MUI, betul. Kehadiran MUI. Nah, padahal persoalan yang berkembang kan persoalan paham keagamaan kan. Betul, yang juga merupakan ranah dari MUI. Ya itu kan domainnya itu domain MUI biasanya kalau kita kerja sama dengan pemerintah ya gitu ya. Nah, tapi kemudian saya memberikan pandangan jalan keluarnya. Ya sudah kalau kita ditolak gitu ya, kita titip. Selanjutnya? Kita menitipkan 4 pertanyaan dari MUI melalui Satgas. Jadi pertemuan itu adalah Panji Gumilang dengan Satgas, ya Satgas yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat. Ya. Kami titipkan 4 pertanyaan itu ya. Jadi akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan, kami di luar ruangan. Kami berada di gedung juga, gedung Sate, tapi di ruangan yang berbeda. Kami menunggu 1 jam ya. Kenapa kami menunggu? Kami ingin tahu hasilnya. 4 pertanyaan itu kan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh Panji Gumilang ya. Iya, tapi gitu. Dijawab semuanya nggak Pak? Nah ternyata setelah Panji Gumilang keluar dari ruangan, lebih kurang 1 jam ya mereka di dalam. Kemudian Satgas mengundang MUI kan untuk masuk ke dalam ruangan. Panji Gumilang pulang dengan timnya lah ya mereka. Kami sangat kecewa, menyayangkan, kecewa dan sangat sangat menurut kami gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab oleh Panji Gumilang. Tidak dijawab ya. Justru yang dipersoalkan menurut informasi yang kami dapat ya dari Satgas Pemda Jawa Barat itu persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak substansi. Jadi jawaban atau respon dari Panji Gumilang sendiri juga tidak substantif begitu ya, tidak menjawab, tidak memberikan kejelasan begitu terkait dengan sikapnya untuk menolak MUI ini atas dasar apa, seperti itu ya Pak ya. Baik, nah berarti langkah selanjutnya dari MUI gitu, ketika ada fakta-fakta terbaru yang ditemukan, terus kemudian benarkah ada dugaan pidana betul dilakukan di dalam Ponpes, kedepannya bagaimana Pak? Ya. Selesai kami kemudian dapat informasi dari Satgas Pemprov Jawa Barat, kami kan melakukan konferensi pers kan. Nah dalam konferensi pers itu kami menyatakan bahwa ternyata Panji Gumilang tidak bersedia bertabayun ya. Sementara situasi sudah seperti ini. Nah kami akan mengambil langkah terhadap sikap Panji Gumilang. Karena kalau Mbak menanyakan apa temuan yang didapatkan oleh tim peneliti, tim pengkajian dan peneliti dari MUI Pusat, kami perlu sampaikan. Enggak, apa yang kami dapatkan ya dari hasil penelitian kami kan itu pertanyaannya. Betul. Ya berkaitan dengan tadi ya.
MUI sebenarnya sudah melakukan penelitian tahun 2002. Ya, 20 ya, kami tahu dan dari hasil tersebut. Nah, Betul. sudah tahu. Nah, ya, Tapi mungkin bisa mengkomparasikan dengan yang terjadi saat ini ya, Pak. Betul. Nah, dikomparasikan. Yang lalu itu apa yang kita temui yang jelas-jelas? Itu pelanggaran-pelanggaran pidana ya. Oke. Sangat ketara. Nah, sedangkan temuan yang kita dapatkan dalam penelitian yang sekarang berjalan, yang kemudian kita ingin tabayun itu berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang dilontarkan oleh Panji Gumilang di media sosial itu. Oke. Itu yang itu ada kaitan dengan pemahaman keagamaan ya. Gitu. Baik. Itu ada kaitan dengan penodaan ya, penistaan ya, bahkan penyesatan gitu ya. Berarti masuk semua unsur-unsur pidana dan ini tentunya menjadi pertimbangan untuk aparat untuk maju begitu dengan adanya rekomendasi dari MUI, terutama dari fakta-fakta yang ditemukan oleh tim investigasi seperti itu. Pak Firdaus, kami masih ingin berdialog. Ya? Sangat diduga kuat. Baik. Ya, bahwa ada unsur yang berkaitan dengan penodaan, penistaan, ya. Penodaan, penistaan. Kemudian berkaitan dengan pidana dan penyesatan tadi ya. Pidana, pelanggaran administratif yang dikatakan Pak Mahfud MD itu benar. Baik. Ada pelanggaran pidana patut diduga dan pelanggaran administratif ya. Kalau untuk pidana administratif itu kan domainnya kan pemerintah. Kementerian Agama. Nah, kalau MUI domainnya sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan ya. Betul. Apa pernyataan dari Panji yang berkaitan bahwa kalamullah itu kalam Rasulullah gitu ya. Dan unsur pidananya berkaitan dengan aparat penegak hukum dan juga dari Kemenko Polhukam tadi. Sebenarnya untuk pucuk-pucuk pimpinan dari masing-masing unsur sudah turun langsung. Saya benar-benar berharap ini akan menjadi titik terang begitu untuk penindakan, karena semakin lama kalau dibiarkan kami khawatirnya semakin berlarut-larut dan tidak akan menyelesaikan masalah yang menjadi substansi dari kasus ini. Pak Firdaus, sayang sekali karena durasinya sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Firdaus. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.